Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah sahabat muslimah, kita bertemu kembali dalam rubrik Keluarga Sakinah. Dan kita berada di tahun kedua dalam kondisi pandemi yang belum berakhir. Hampir setiap hari kita mendengar kabar duka, terutama orang-orang terdekat kita. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah ini dan semoga kita semua senantiasa diberikan perlindungan dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sahabat muslimah, tema kita pada kesempatan kali ini akan membahas tentang bagaimana sih menjadi istri penyejuk mata dan penyejuk hati suami itu. Kenapa kaitannya mata? Kenapa juga kaitannya hati? Ya, jadi suami itu kalau melihat kita merasa adem, ya bukan asem kalau melihat istrinya itu. Dan hatinya pun merasa tenang, tentram, betah pokoknya kalau suami itu ada di samping kita. Nah, gimana caranya nih? Yang jelas bukan pelet ya. Ya baik sahabat muslimah, menjadi istri sholihah pastinya ini menjadi dambaan setiap wanita. Menjadi istri idaman yang dapat menyejukkan mata dan hati suami. Dan tentu saja ini adalah tujuan seorang wanita membina rumah tangga dengan suaminya. Ya, seorang istri dapat menjadi pendamping terbaik bagi suaminya, tidak bisa lepas dari peran dan kedudukan istri terkait dengan kewajibannya terhadap suami. Lalu apa yang harus kita lakukan agar bisa menjadi istri yang dapat menyejukkan pandangan suami kita? Ya, tentu saja kita sebagai seorang muslimah, kita harus belajar dari apa yang telah dilakukan oleh para istri Rasulullah SAW dan mengikuti apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Apa yang bisa kita lakukan? Yang pertama adalah berusaha berpenampilan baik di hadapan suami kita atau berhias. Ada sebuah ungkapan, ya, berdandan jika keluar rumah, tapi acak-acakan kalau di dalam rumah. Jadi biasanya emak-emak tuh, apalagi kalau mau kondangan itu wah banget dandanannya. Tapi kalau di rumah memblek keadaannya. Atau karena ngerasa udahlah aku mah udah laku ini, gak usah dandanan segala gitu ya. Apalagi kondisi mama udah rempong, udah repot ngurus pekerjaan rumah, belum mengurus anak-anak, boro-boro mikirin buat berdandan, manicure pedicure gitu ya. Pengennya sih minum bajigur. Ya tentu saja sahabat muslimah, ungkapan-ungkapan ini sudah seharusnya menjadi introspeksi bagi diri kita loh. Ya, kenapa? Karena Islam memerintahkan kepada istri untuk merawat dirinya dan berpenampilan baik di hadapan suaminya. Dan ini bagian dari hak suami yang harus ditunaikan istrinya. Karenanya, berhias dan merawat diri untuk suami termasuk ibadah dan merupakan salah satu jalan untuk mewujudkan kasih sayang. Ya, dalam sebuah hadis, Nabi mengingatkan kepada para suami, apabila kalian pulang dari bepergian di malam hari, maka janganlah engkau menemui istrimu hingga dia sempat mencukur bulu kemaluannya dan menyisir rambutnya yang kusut. Nah, dalam hadis ini menjadi dalil bahwa selama suami ada di rumah, wanita harus selalu berpenampilan baik dan berhias untuk suaminya. Ya, berhias bagi seorang istri untuk suaminya bernilai ibadah. Nah, seorang istri bisa berhias untuk suaminya kapan saja sejauh tidak menyebabkan kewajibannya terlalaikan. Jadi, jangan lupa kalau minta uang belanja, sekalian uang beli bedak sama suaminya ya. Kemudian yang kedua adalah
taat kepada suami dan mengikuti apa yang dikehendaki suami kita, tentu saja dalam hal-hal yang tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai Rasulullah bersabda, "Sekiranya aku boleh memerintahkan seseorang sujud kepada orang lain, maka akan aku perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Sekiranya seorang suami memerintahkan istrinya untuk pindah dari Gunung Ahmar menuju Gunung Aswad, atau dari Gunung Aswad menuju Gunung Ahmar, maka ia wajib untuk melakukannya." Nah, hadis ini menjelaskan seorang istri harus taat kepada suaminya selama tidak menyalahi syariat Islam. Dan Rasulullah SAW juga menjanjikan peluang yang paling menggiurkan, yaitu kepada istri yang mentaati suaminya dan menjaga kehormatannya. Ia bisa masuk surga lewat pintu yang mana saja. Nah, kata Nabi, apabila seorang istri melaksanakan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati suaminya, maka dikatakan kepadanya, masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja. Masya Allah, luar biasa bukan? Dimana hadis-hadis ini telah sangat jelas memperkuat dan memperinci amalan apa saja yang bisa membawa para istri kepada surganya Allah, yaitu dengan bakti dan taatnya istri kepada suaminya. Nah, kemudian bagaimana seorang istri juga harus menjaga dan merawat rumah dan anak-anaknya, menjaga kehormatan dan harta benda suaminya, tidak mengizinkan seorang memasuki rumah orang-orang yang tidak dikehendaki oleh suaminya, tidak keluar rumah kecuali dengan seizin suaminya, serta berpenampilan menarik dan berdandan yang cantik di hadapan suaminya. Ya, jadi seluruh kebaikan-kebaikan ini dilakukan adalah dalam rangka ya untuk mencari ridho suami. Kemudian yang ketiga adalah menghiasi diri kita dengan amal kebaikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa taala. Atau istri harus menghiasi diri dengan akhlak yang baik. Jadi jangan covernya aja yang harus dihias, tapi inner beauty-nya. Ya, karena penampilan saja tidak cukup, tapi harus dibarengi dengan akhlak yang baik serta amal kebaikan sebagaimana yang diperintahkan Allah. Ya, yang menjauhi apa yang dilarang Allah, sehingga seorang istri akan menjadi penyejuk mata suaminya. Ya, dijelaskan dalam surat An-Nisa bahwa wanita-wanita yang solihah ialah yang taat kepada Allah, taat kepada suaminya, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak ada. Oleh karena Allah memelihara mereka. Ini dalam surat An-Nisa ayat 34. Nah, kemudian dalam ayat yang mulia ini Allah menjelaskan bagaimana sifat wanita atau istri solihah adalah yang senantiasa taat kepada Allah dan taat kepada suaminya. Demikian pula Allah Subhanahu wa taala menerangkan bahwa wanita solihah adalah yang memelihara dirinya ketika suaminya tidak ada, mereka senantiasa menjaga kehormatannya. Bahkan dalam tafsir At-Tabari, ya, makna dari An-Nisa ayat 34 ini, bahwa wanita-wanita yang menjaga diri-diri mereka ketika suami mereka tidak ada, yaitu menjaga kemaluan, harta suaminya, serta menjaga hak yang diwajibkan ya mereka dalam hal tersebut. Nah, kemudian suami itu adalah surga dan nerakanya bagi seorang wanita. Maka seorang istri hendaknya berusaha untuk dapat membahagiakan suami. Karena ketika seorang wanita mengazamkan diri untuk menikah, berarti dia siap untuk taat. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, Rasulullah, dan suaminya. Nah, sehingga dia senantiasa menghiasi diri dengan sifat-sifat terpuji, sehingga dapat menghantarkannya kepada kebahagiaan hidup di dunia maupun di akhirat. Yang keempat adalah selalu berseri-seri di hadapan suaminya. Bu, kalau suami pulang kerja sudah capek, rumah berantakan, terus istrinya cemberut, gimana? Kalau suami yang mampu bersabar, insya Allah panci, gelas, piring bisa aman. Wajar ya kalau suami asem melihat istri
boro-boro pengen cepet pulang kalau kerja, yang ada malah nggak betah di rumah. Bukan baiti janati jadinya, tapi rumahku nerakaku. Ya, menampakkan wajah berseri-seri di hadapan orang lain akan memberikan ketentraman bagi orang yang melihatnya. Di balik senyum yang tulus di hadapan orang terdapat sebuah kelapangan jiwa, kerendahan hati, dan semangat penghormatan terhadap orang lain. Oleh karena itu, Rasulullah mengingatkan kita bahwa senyum di hadapan saudara kita itu adalah sedekah. Dan Nabi mengingatkan agar kita tidak mengecilkan senyuman yang merupakan sebuah kebaikan. Rasulullah SAW bersabda, jangan mengecilkan kebaikan sekecil apapun, meski hanya menampakkan diri dengan wajah berseri di hadapan saudaramu. Ya, tersenyum, menampakkan wajah berseri di hadapan orang lain saja merupakan sebuah kebaikan, apalagi kepada suami kita. Rasulullah pernah berpesan kepada putrinya Fatimah untuk senantiasa tersenyum dan menampakkan wajah berseri-seri di hadapan suaminya. Karena senyum seorang istri terhadap suami memiliki ganjaran besar dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Rasulullah bersabda, tidak seorang istri yang tersenyum di hadapan suaminya kecuali Allah akan memandangnya dengan pandangan kasih, yaitu rahmatnya Allah. Ya, jadi senyuman antara suami dan istri satu sama lain dapat melahirkan pandangan rahmatnya Allah terhadap sebuah rumah tangga. Masya Allah. Makanya hindari untuk bermuka masam terhadap suami. Wajar sih sebetulnya kalau lagi ngambek mah ya, hanya jangan berlama-lama. Ya, contohnya ketika melepas suami untuk bekerja, jangan lupa memberikan senyuman agar memiliki semangat dalam mengais rezeki. Demikian pula ketika suami pulang, sambut suami ketika pulang kerja dengan senyuman sebagai tanda bahwa rumah telah siap sebagai surga bagi keluarganya. Adem kan? Ya, dari senyum satu sama lain Allah menurunkan rahmat, berkah, kasih sayang, ketentraman dan keharmonisan di dalam rumah tangga tersebut. Kemudian yang terakhir adalah bagaimana seorang istri mampu berkomunikasi dan bergaul dengan ma'ruf, ya, secara baik kepada suami dan kepada pihak keluarga suami. Nah, apalagi dalam kondisi pandemi seperti ini, kita semua sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terutama bagaimana dampak PPKM untuk perekonomian keluarga. Istri harus bisa menenangkan dan menenteramkan hati suami bahwa ini adalah ujian kita semua. Bersama harus bisa melewatinya. Jangan ada uang abang disayang, ada uang abang ditendang. Ya, sebagaimana dulu Khadijah yang menenangkan, ya, yang menenangkan hati Rasulullah ketika keadaan Nabi saat itu baru menerima wahyu pertama di Gua Hira. Ya, jadi Khadijahlah yang memberikan support dan semangat kepada Nabi. Khadijahlah yang selalu menenangkan hati Nabi. Ya, jangan sampai usaha suami bangkrut, rumah tangga pun menjadi ambruk. Ya, jadi selain itu, bagaimana seorang istri harus pandai juga bergaul dengan keluarga suami, seperti bersikap santun kepada orang tua suami dan saudara-saudaranya, mendorong suami untuk berbakti kepada orang tuanya, menjalin silaturahim secara baik. Dan biasanya di sini suka muncul ya konflik antara menantu dengan mertua, atau konflik antara dengan ipar gitu ya. Nah, di sini mungkin itu saja beberapa hal yang bisa kita lakukan, sahabat muslimah. Mudah-mudahan dapat bermanfaat untuk kita semua, dan mudah-mudahan ya kita para istri ya dapat menjadi istri-istri muslimah yang menjadi penyejuk mata dan hati suami kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.